temukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan hidup kita? Mungkin kita telah tahu arah panggilan Tuhan, tetapi kita membutuhkan konfirmasi, atau sebaliknya mungkin saudara tidak yakin dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di hidupmu. Jika kita ingin menemukan kehendak Tuhan bagi hidup kita, maka kita perlu secara aktif datang mendekat kepadanya dan responsif, peka terhadap suaranya, ajarannya, firman-Nya. Hanya dengan mendekat kepada Tuhan, bimbingannya melalui firman dan Roh Kudus menjadi nyata, menuntun, menerangi jalan kita, menerangi jalan hidup orang percaya. Bukankah seperti telah dikatakan pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan firman Allah memberi pengertian, memberi pengetahuan, bahkan memberi kebijaksanaan bagi orang yang tidak berpengetahuan, atau terjemahan lain dikatakan bagi orang yang bodoh. Mazmur 119 ayat 130 berkata demikian, bila tersingkap, firman-firman-Mu itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mazmur 119 ayat 30 masih ayat yang sama, tapi dalam versi mudah dibaca, bila orang mulai mengerti firman-Mu, hal itu membawa terang kepada hidupnya. Firman-Mu membuat orang biasa bijaksana. Puji Tuhan. Orang yang sederhana mungkin, orang yang terbatas pengetahuannya, terbatas pengalamannya, oleh firman, kedekatannya, dihidupi firman di dalam hatinya, akan membuat orang itu menjadi bijaksana. Dan ayat yang sama, Mazmur 119 ayat 130, firman Allah yang hidup, pada waktu rencanamu dipaparkan, orang yang berpikiran dangkal pun dapat memahaminya. Puji Tuhan. Ajaib sungguh firman Tuhan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan yang bisa membantu kita untuk menemukan kehendak Tuhan. Yang pertama, carilah Tuhan melalui doa. Bangun hubungan yang intens dalam doa dan kenali apa yang dikehendakinya, apa yang menyukakan hatinya. Bila kita peka, maka akan terasa di hati kita itu, di roh kita, di jiwa kita itu ada sukacita dan damai sejahtera memenuhi, menguasai akal dan pikiran kita, jiwa dan roh kita. Hal itulah yang mengindikasikan atau menjadi tanda bahwa apa yang kita lakukan di hidup ini disenanginya, disukainya, dikenannya, dan tidak sebaliknya menyakiti dan mendukakan hatinya, mendukakan hati Roh Kudus. Itu tandanya, saudara, jika hidup kita dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, ketenangan, tentu kita sudah melakukan hal yang disukai Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita menjadi gelisah, takut, khawatir, menjadi jahat, iri hati, dengki dan semuanya. Oh, itu tentu jauh dari apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Kita tidak hidup di dalam firman-Nya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari cara kita berkomunikasi dengan teman dekat tentu berbeda, bukan dengan teman biasa. Jika sudah cukup akrab atau saling mengenal dan saling berbicara dengan intens, ya, dengan sering, mungkin kita bisa tahu apa saja hal-hal yang masing-masing dia dan kita itu sukai atau yang tidak kita sukai, tanpa perlu mempertanyakan lagi. Karena semakin dekat dengan seseorang dan kita semakin akrab, maka dengan sendirinya kita akan dapat mudah mengerti dan semakin memahami bagaimana hal-hal apa saja yang bisa membuatnya senang dan nyaman berhubungan dengan kita, atau sebaliknya, hal apa yang membuatnya marah, apa yang membuatnya kesal. Itu bisa kita ketahui. Ada satu ilustrasi yang disampaikan oleh pendeta Yoyo Awodatu, ya, saya panggil Ko Yoyo. Pada waktu itu dia berkhotbah dan dia menyampaikan begini, suami istri sudah cukup lama mereka hidup bersama, sudah saling tahu apa maunya, sampai dehemnya aja itu
bisa mendatangkan kopi, bisa mendatangkan pisang goreng. Jadi ketika ada tamu, istrinya di belakang ya saudara, bukan di ruangan tamu tentu saja. Lalu setelah beberapa lama suaminya ini berdeham. Lalu tiba-tiba tidak berapa lama kemudian, tentu dibuat dulu ya kopinya, keluarlah kopi panas. Wah, tamunya senang dong ya. Ngobrol lagi. Tidak berapa lama suaminya deham lagi. Lalu istrinya datang dengan membawa pisang goreng. Itulah. Jadi ini tamu heran tentu ya. Hanya dengan deham aja yang keluar itu yang enak-enak. Tapi jangan coba-coba ini nanti si tamu yang berdeham sendiri. Kalau dia deham-deham sendiri nggak akan ada keluar apa-apa, karena itu bukan suara suaminya. Jadi mereka sudah begitu saling mengenal, saling begitu dekat di dalam hatinya, sampai apa saja yang hanya berupa seperti kode-kode begitu sudah dapat dimengerti. Itulah keakraban, keintiman suami istri, atau mungkin teman, sesama teman kita. Udah begitu akrab, udah ngerti apa maunya sih, apa yang gak disukainya, apa yang disenanginya, apa yang tidak disenanginya. Itulah karena kedekatan, karena keakraban. Puji Tuhan. Jalinan itu pun akan semakin kuat bila dilandasi dengan kepercayaan, apalagi kejujuran dan saling pengertian. Begitupun dengan Tuhan. Dia akan merasa begitu dekat dengan kita, dan kita pun merasa dekat dengan Tuhan meskipun mata kita ini tidak bisa melihat. Tetapi kita bisa semakin merasakan bila dia berkenan atau tidak dengan hidup kita. Karena itu tadi indikasinya. Apakah kita merasa ada damai sejahtera, sukacita selama kita menjalani kehidupan ini, selama kita melakukan segala apa yang disuruhkan firman Tuhan, ataukah ada ketakutan, ada kebingungan, ada keraguan, ada kekhawatiran. Kalau kita ketemu orang saat momen atau peristiwa yang gak kita mau orang lihat aja, kita bisa kaget, kita bisa malu. Kita udah kayak kepiting rebus kali ya, muka kita udah ditutup begitu. Tetapi saudara, di dalam Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu terlihat, transparan, terbuka. Ada percaya, ada pengertian, ada kejujuran. Puji Tuhan. Hal yang sama berlaku untuk hubungan kita dengan Tuhan. Mengetahui kehendak Tuhan datang dari percakapan yang jujur dengannya. Itulah sebab mengapa kita perlu membiasakan diri berbicara jujur dengan Tuhan, berkomunikasi secara teratur dan intens, berbicara tentang segala hal dengan keterbukaan. Sebab Dia saja sahabat kita yang bisa lebih dapat dipercaya dan diandalkan melebihi siapapun di dunia ini. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembali kepada doa. Doa bukan hanya sekedar menanyakan Tuhan apa yang Dia ingin kita lakukan, melainkan juga untuk semakin bergaul dan mengenal bagaimana pribadi Tuhan itu. Satu-satunya cara yang mudah adalah dengan mengenal Tuhan melalui Alkitab. Kita rajin membaca firman-Nya, kita akan bisa mencari tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita ini melalui firman-Nya. Kita akan tidak hidup bertentangan dengan apa yang dimaksud, yang diinginkan, dikehendaki oleh firman-Nya. Jadi saat kita mengenal Tuhan melalui doa, kenali juga firman-Nya, dan terus berusaha belajar, melatih diri disiplin dalam melakukannya, agar kita dapat menikmati kedekatan, keintiman dengan Tuhan, sehingga kita mulai suka berjalan, semakin masuk di dalam pengalaman-pengalaman bersama Tuhan yang manis, indah mungkin, atau juga mungkin kadang-kadang kita harus melewati badai, tantangan, percobaan. Tapi bila pengalaman itu kita jalani bersama Tuhan, maka semua akan terasa manis. Pasti akan ada jalan keluar. Pasti kita tidak ditinggalkannya sendirian. Dan kita pun dapat merasakan, menikmati kuasanya nyata bekerja dalam hidup kita, orang percaya. Puji Tuhan. Semakin banyak kita berdoa dan tekun mempelajari Alkitab, keinginan kita pun akan mulai semakin mencerminkan keinginan atau kehendak Tuhan juga. Pikiran kita dan roh kita akan semakin selaras, seirama dengan kehendak Tuhan. Dan saat itu terjadi,
kita pun dapat dengan percaya meminta apapun kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dalam nama Yesus. Dan Dia akan mendengarkanmu dan menjawab doa permohonan yang dikenannya, agar nama Bapa dimuliakan dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 13, ayat yang sangat terkenal dan mungkin sudah menjadi hafalan saudara. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Puji Tuhan. Dan yang berikut langkahnya selain doa, dengarkanlah Roh Kudus. Mendengarkan Roh Kudus seringkali perlu dengan lebih dulu membungkam suara-suara yang mendominasi di sekitar kita. Bahkan juga jika harus, kita pun meredam suara kita sendiri dan mau diam untuk lebih mendengar suaranya. Kita mau hening mendengar suara Tuhan, supaya itu semakin jelas dan clear di dalam kita mendengarkan dan memahami maksudnya. Ketika kita menyingkirkan semua bentuk gangguan dan tidak lagi merasa takut, apalagi tidak merasa layak menghampiri Tuhan, maka orang percaya dapat bisa mulai merasakan kehadiran Tuhan yang mendatangkan rasa damai sejahtera, sukacita roh, dan ketenangan yang semuanya itu dikerjakan hanya oleh Roh Kudus di dalam kita. Dan itulah sesungguhnya kepuasan dan sukacita yang kita nikmati di dalam dan bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saat kita berdoa dan menyelidiki firman-Nya, mintalah agar Tuhan mengungkapkan dan memeriksai perasaan apapun yang perlu kita serahkan. Apapun dan hal-hal yang mungkin perlu, yang bisa jadi perhatian khusus, persilahkan Roh Kudus membimbing, menuntun melalui proses ini. Dan ingatlah, kita memang masih bisa saja merasa bimbang dan takut, tapi tetap harus fokus dan mengusir keraguan itu dengan percaya total dan alami damai sejahtera sukacita Tuhan. Sebab Roh Kudus akan meneguhkan firman-Nya, janji-janjinya yang telah disediakannya bagi kita yang percaya dan yang mau melakukan firman itu dengan taat. Puji Tuhan. Yang ketiga, minta dan carilah konfirmasi dari orang-orang yang bijak. Yang dimaksud di sini adalah bijak dalam Tuhan, yang berpengetahuan rohani yang benar, bukan orang pintar cara dunia. Ya, kita bedakan itu. Supaya ketidakmengertian, kebimbangan, ketidaktahuan, pengetahuan kita ini akan kehendak Tuhan akan semakin terbuka, diungkapkan dan kita pahami. Karena kita belajar dalam firman Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam firman-Nya, dan kita hidup dengan mengikuti bimbingan, tuntunan, arahan, petunjuk, pimpinan daripada Roh Kudus saja. Puji Tuhan. Jawaban tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan seharusnya hanya yang datang dari Tuhan dan dikonfirmasi dari firman kebenarannya. Pertimbangkan untuk mengundang beberapa orang yang mungkin lebih dewasa rohani atau berpengalaman dalam iman untuk menjadi penasehat bijak bagi saudara. Mintalah mereka untuk membantu mencari kehendak Tuhan bagi hidup Anda dalam doa bersama mungkin. Sebab dalam persatuan roh, dalam doa-doa yang bersama itu, Tuhan hadir. Di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Dan mari kita lakukan ini. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan hati, berdoa dengan sepenuh percaya, maka Tuhan akan menyatakan, memberikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mencari nasihat bijak hanya untuk mengkonfirmasi apa yang kita rasa Tuhan ingin kita melakukannya, tapi tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau bahkan menghapus atau menghilangkan waktu kita berdoa atau berbicara langsung dengan Tuhan, mengurangi persekutuan dengan Tuhan. Bukan itu maksudnya. Itulah yang utama, tetap berdoa, tetap bersekutu dengan Tuhan. Ada saja mungkin kendala dan tidak selalu bisa kita melakukan doa dengan teratur, membaca firman dengan teratur. Tetapi semakin kita mencoba untuk memahami kehendak Tuhan, semakin mudah jalan sukar dibukakannya.
pengertian yang terbatas ini dapat diubahkannya. Percayalah dengan sungguh kepada firman Tuhan, maka Roh Kudus akan membuka, menyingkapkan maksud firman itu dalam hidup kita. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan dan semua akan dikembalikan, dipulihkan dalam rancangan semula. Dan Dia ingin kita pun ikut juga menyaksikan dan merasakan, menikmati kerajaannya datang di bumi seperti di sorga. Ketika kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan, Dia dapat mempercayaimu untuk melakukan apa yang benar, apa yang telah ditentukan bagimu untuk dilakukan sebagai bagian dari karya kerja besarnya Tuhan. Langkah-langkah tersebut memang tidak mudah, dan hal ini memerlukan komitmen dan konsistensi seumur hidup. Kita perlu berkomitmen dengan Tuhan, perlu konsisten sepanjang umur hidup kita. Dan itu akan terus melibatkan pencarian Tuhan di setiap hari sepanjang perjalanan hidup kita. Puji Tuhan. Berusahalah mengerti kehendak Tuhan, jadilah bijak dan bukan hidup bodoh. Hidup dengan seksama dan jangan bebal. Jangan menjadi orang yang bandel, yang keras hati. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 ayat terakhir saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.